Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin Jalan Nusa Indah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sengaja saya sebut daerahnya Nusa Indah, Pak, karena di daerah saya juga Malakasari ada Mujahidin juga gitu. Ya, kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa menjalankan satu perintah Allah Subhanahu wa taala berupa thalabul ilmi. Kita mempelajari ilmu, mempelajari Al-Qur'anul Karim. Yang memang Al-Qur'an ini merupakan sumber hukum kita yang Rasulullah menyebutkan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnat rasulih. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang kalau kalian berpegang kepada dua pusaka tersebut, niscaya kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitaballah, yang kedua wa sunnat rasulih. Kitaballah Al-Qur'an, dan yang kedua adalah sunnat rasulih, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Qur'anul Karim ini menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan syafaat Al-Qur'an nanti di akhirat. Dengan syafaat Al-Qur'an, mudah-mudahan kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-19. Silahkan dibuka Qur'annya, surat Al-Baqarah ayat yang ke-19. Tapi kalau udah hafal enggak apa-apa. Dengerin aja, Pak. Karena udah hafal, saya yakin daripada hafal nih. Makanya nggak pakai Quran, Pak, ya. Sebelumnya saya akan bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibin minas السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.
Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Atau kita masih berbicara tentang karakter dari orang-orang munafik yang Allah tamsilkan, Allah Subhanahu wa taala perumpamakan seperti au kasayyibin minas sama', atau seperti air hujan yang turun. Minas sama, dari langit. Tidak disebut samawat, tapi dari sama dalam bentuk tunggal, menunjuki ma fauqona, apa yang di atas kita. Karena kalau air hujan turun dari langit yang 7 lapis langit, itu berapa tahun sampainya di dunia ini. Makanya disebut sama dengan bentuk tunggal, mufrad. Kata-kata sama disebutkan oleh para ulama tafsir, ma fauqona, apa yang di atas kita. Atau seperti hujan yang turun dari langit, fihi dhulumatun. Di dalam hujan tersebut, zulumat, kegelapan. Jadi gelap. Ketika hujan turun, kan mendung tuh. Biasanya kalau mendung itu apa? Suasananya apa? Gelap. Ketika gelap, wara'dun, maka turun hujan dengan adanya suara gemuruh. Gemuruh itu berupa geledek atau geluduk. Saya nggak tahu itu bahasa mana itu. Yang benar mana ya? Geledek apa geluduk? Dua-duanya benar deh ya. Ya, kalau orang Betawi bilang ada geledek. Tapi kadang-kadang ada geluduk, sama juga itu. Atau ada suara gemuruh. Baik itu berupa geledek atau geluduk. Saya nggak tahu ada bahasa Indonesianya nggak tadi, kamus bahasa Indonesia geledek atau geluduk. Nah, kemudian juga ketika gelap ada geluduk, suara gemuruh berupa geledek atau geluduk. Wabarkun, ada kilat, sinar kilat. Biasanya kalau ada geluduk biasanya apa? Ada kilat kan, yang nyamber-nyamber itu kayak api itu. Melihat ini, yaj'aluna asabi'ahum. Mereka orang-orang munafik menjadikan jari-jari mereka, atau jeriji, yang betul jeriji apa jari sih? Jeriji manusia. Jeriji itu apa? Sepeda ya. Tapi kadang-kadang juga bisa juga apa? Buat jari juga disebut jeriji juga ya zamannya. Jari jemari. Jadi apa? Jadi mereka menjadikan jari-jari mereka, kadang-kadang motor juga ada jarinya juga, ada jari-jarinya. Sepeda juga ada jari. Saya juga bingung gitu. Itu bahasa Indonesia, Pak. Maka kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang belum tentu mewakili. Tapi yang penting kita paham deh bahasanya gitu ya. Jadi mereka menjadikan jari-jari mereka fi adanihim, ditaruh, ditumpet di telinga-telinga mereka karena saking kerasnya suaranya, geledek dan kilat. Minas sawa'iq, dia takut disambar oleh kilat tersebut. Hadaral maut, karena takut mati. Ini takut apa? Mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah maha meliputi terhadap orang-orang kafir, atau dengan orang-orang kafir. Maksudnya apa? Allah maha meliputi pengetahuannya, penglihatannya. Di mana aja dia mau lari, Allah maha tahu, meliputi. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu, hampir-hampir saja, kada yakadu, yang artinya hampir saja,
Kilat itu yakhtafu menyambar absarahum penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyaw fihi. Kullama ketika adha'a lahum, ketika mereka disinari, jadi artinya ketika apa? Bercahaya, maka jadi ketika Allah memberikan cahaya lahum kepada mereka, masyaw fihi, mereka bisa berjalan. Adha'a yudhi'u artinya apa? Memberikan sinar. Ketika hujan selesai, maka apa? Ada sinarnya, maka dia bisa jalan. Wa idza azlama alaihim, dan apabila datang gelap atas mereka, biasanya ketika hujan kadang-kadang gelap, kadang-kadang terang ya. Dan apabila kegelapan, Allah berikan kegelapan atas mereka, qamu, mereka berhenti, nggak bisa jalan. Kenapa? Gelap. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Walau sya'allah, dan kalaulah Allah kehendaki, ladhahaba bisam'ihim. Kata-kata ladhahaba di situ ada lam taukid, sungguh, yang merupakan jawab dari kata lau. Lau itu huruf syartin yang memiliki apa? Jawaban. Kalau Allah kehendaki, niscaya Allah akan hilangkan bisam'ihim, pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, qadirun, itu maha kuasa. Jamaah sekalian, ini merupakan perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang munafik dengan perumpamaan yang lain. Sebelumnya juga diberikan perumpamaan. Di mana disebutkan dalam ayat ini, wahum qaumun yadharu lahumul haqq. Jadi yang disebut orang munafik itu, mereka adalah satu kaum yang menampakkan kepada mereka yang hak kadang-kadang, wa yashukkuna taratan ukhra, dan meragukan yang lain. Jadi yang benar ditampakkan, tapi hatinya masih ragu-ragu gitu. Dia sholat, tapi hatinya ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Orang-orang munafik. Faqulubuhum fi hali syakkihim wa kufrihim wa taraddudihim. Jadi hati-hati mereka senantiasa berada dalam keraguan dan kekufuran dan bimbang. Itu orang munafik. Jadi ragu-ragu. Kalau orang kafir, jelas dia yakin dengan kekafirannya. Orang mukmin yakin dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang munafik separuh beriman, separuh yakin, separuh ragu. Ya ragu-ragu dah. Jadi apa? Ragu-ragu. Maka Allah SWT perumpamakan kasoyibin, seperti soyib. Apa soyib? Al-mator. Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh para ulama, termasuk di situ juga Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya. Ada juga Ad-Dhahhak mengatakan yang disebut soyib itu adalah as-sahab, awan. Jadi mereka diperumpamakan seperti awan. Namun yang masyhur disebutkan, yang dimaksud dengan, menurut para ulama tafsir, yang dimaksud dengan as-soyib itu adalah al-mator. Jadi hujan yang turun dari langit dalam kondisi gelap. Sehingga ini membuat mereka ragu-ragu, kufur dan munafik. Wara'dun. Dan juga terjadi adanya geledek. Suara geledek, suara gemuruh, atau geluduk deh bahasa kita. Itu yang menjadikan hati mereka takut. Karena ada suara, kan kadang-kadang orang kalau ada geledek, lagi hujan nih, suka takut ya, suka ngumpet. Mulai takut. Tutup pintu, tutup jendela. Kenapa? Suaranya gemuruh gitu. Kenapa? Fa inna min sya'nil munafik, karena sesungguhnya kondisi orang-orang munafik sebetulnya mereka adalah orang yang sangat takut. Khawatir gitu. Khawatir kalau suara itu ditujukan kepada mereka. Takut ketika suara geluduk itu terdengar, khawatir dia disamber oleh geluduk tersebut gitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Ini orang munafik. Mereka menyangka bahwa setiap suara itu
seakan-akan itu ditujukan kepada mereka. Jadi setiap suara itu apa? Seakan-akan ditujukan kepada mereka. Dalam ayat lain juga disebutkan oleh Allah SWT, wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Wa yahlifuna billah. Mereka bersumpah atas nama Allah. Jadi kalau ketemu orang mukmin nih, mereka berani bersumpah atas nama Allah, innahum laminkum. Sesungguhnya mereka itu termasuk golongan kalian. Galian orang apa? Golongan orang-orang mukmin. Wa ma hum minkum. Padahal mereka bukan dari golongan kalian. Walakinnahum qaumun yafraqun. Akan tetapi mereka adalah kaum yang suka memecah belah. Jadi kaum yang suka memecah belah. Bahkan di zaman Rasulullah SAW kelihatan adalah mereka yang disebut apa? Munafik. Kaum yang suka memecah belah. Makanya mereka bikin masjid yang namanya masjid apa? Dirar. Kenapa? Dirar, karena dirar itu difungsikan apa? Wa tafriqan, untuk memecah belah umat Islam. Ketika Rasulullah membuat masjid yang namanya masjid apa? Quba di Madinah, maka dia juga bikin apa? Masjid. Sehingga orang banyak apa? Terpecah belah. Kita ke sana aja masjidnya. Itu apa? Memecah belah. Kemudian law yajiduna malja'an aw maqaratin aw muddakhalan, kalaulah mereka mendapatkan perlindungan atau ada gua yang bisa menaungi. Gua itu apa? Tempat di apa? Sebuah lorong-lorong itu disebut gua. Yang betul gua apa? Goa. Yang betul pakai u apa? Pakai u. Pakai u ya, goa. Bukan gua gitu ya. Goa ya. Kadang-kadang saya juga suka ini karena saya pernah diprotes bahasa Indonesianya. Ustaz bukan begini nih, yang itu begini nih gitu. Macam-macam lah gitu, namanya juga bahasa Indonesia ya. Jadi ketika kalaulah mereka mendapatkan adanya naungan, perlindungan, atau adanya gua yang bisa mereka netap di situ, atau ada muddakhalan, sebuah tempat, lawallau ilaihi, ini saya mereka akan berpaling dari orang umat Islam. Wahum yajmahun. Mereka apa? Berkumpul, turu-turu dia. Dia akan tinggalkan umat Islam. Kenapa? Karena mereka bisa kumpul kepada umat Islam dalam rangka untuk mencari perlindungan. Tapi kalau dia sudah mendapatkan perlindungan, mereka tinggalkan umat Islam. Bahkan mereka musuhi umat Islam gitu. Kenapa? Udah ada perlindungan gitu. Itu apa? Orang-orang munafik. Wal barku tadi disebutkan dalam ayat lagi tadi apa? Wal barku, apa arti barku? Barku itu kilat. Wa ra'du wa barqu. Wa barqu. Sekarang wa barqu. Jadi apa? Barqu itu apa? Kilat ma yalma'u fi qulubiha ula'id darbi. Jadi satu cahaya kilatan yang menyambar hati mereka dari kelompok orang-orang munafik. Min nuril iman, dari cahaya iman. Kadang-kadang mereka disambar tuh oleh cahaya iman. Maksudnya itu. Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Disambar hatinya dengan apa? Cahaya iman. Tapi mereka apa? Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Mereka jadikan jari mereka tutup telinganya dengan jari mereka. Sebagaimana kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh itu ketika mendengarkan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam, mereka jadikan jari mereka apa? Ditaruh di telinga, ngumpet. Ditutup apa? Dengan jari telinga mereka. Enggak mau apa? Enggak mau dengerin. Mereka juga begitu. Maka mereka adalah orang-orang yang apa? Tidak mau mendengarkan dakwah. Tidak ada usaha untuk mendengarkan dakwah. Jamaah sekalian, sehingga makanya kan kadang-kadang kita ada orang nih, pengajian pokoknya. Dia belum dengerin ngaji, belum duduk di situ udah bisa nilai. Ah, ngaji itu juga. Dari kemarin juga ini bahas itu juga. Padahal dia duduk enggak, hadir enggak, dengerin juga enggak gitu. Tapi udah nilai uang gitu. Jadi ada orang yang menilai sesuatu, tapi dia yang menilai itu belum pernah dengerin, belum pernah duduk di situ, belum pernah menyimak, tapi udah bisa menilai. Nah, kalau kita ingin mendengarkan, kalau kita ingin menilai, kan dengerin dulu. Apa sih yang sampaikan? Quran apa hadis nih? Atau cuma ocehan doang gitu.
Oh, Quran yang disampaikan, hadis yang disampaikan, berarti al-haq, kebenaran. Gitu kan. Oh, yang disampaikan juga pendapatnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Berarti benar. Gitu. Nah, mereka enggak. Gitu. Makanya ketika Rasulullah sampaikan, belum apa-apa dia apa? Udah nilai aja. Oh, yang disampaikan begini, paling begini. Gitu. Padahal dia belum dengerin dari apa? Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Ini orang-orang munafik. Jadi lagaknya seperti itu tuh orang-orang munafik. Was-sawa'iq, narun tanzilu minas sama waqtar ra'di. Jadi yang disebut sawa'iq itu adalah satu cahaya api yang turun dari langit pada waktu suara geledek. Ada sambaran kilat gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah Maha meliputi terhadap orang-orang kafir. Artinya apa? Orang-orang kafir kemana saja dia pergi, kemana saja dia ngumpet, Allah tahu, Allah Maha melihat. Kekuasaan Allah meliputi atas kehendak mereka. Jadi nggak bisa apa? Dia bohongin Allah. Hatinya Allah tahu apa yang ada dalam hati dia. Walaupun ucapannya itu dia mengungkapkan keislamannya, tapi hatinya tahu gitu. Karena yang disebut orang munafik itu apa? Yazharul haq, menampakkan kebenaran, tapi menyembunyikan apa? Kebatilan. Itu orang-orang apa? Munafik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kullama adha'a lahum masyawfi. Ketika mereka diperlihatkan cahaya oleh Allah, jadi artinya ketika Allah memberikan cahaya pada mereka, masyawfi, mereka bisa berjalan ketika hujan. Dan apabila gelap, mereka berhenti. Maksudnya apa? Ketika mereka dikenalkan yang hak, mereka berbicara. Fahum min qaulihim bihi ala istiqamah. Jadi apa? Berbicara yang hak. Cuman sekedar ucapan doang. Tapi ketika gelap, mereka diam. Artinya dalam keadaan kebingungan. Ini apa? Orang-orang munafik. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Quran berbicara diawali dengan orang mukmin dulu nih. Kan kita pernah bahas 5 ayat tentang orang mukmin. Agar kita bisa mengikuti karakter orang mukmin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran, beriman kepada yang gaib, kan itu. Mendirikan salat, mau menunaikan zakat, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, beriman pada hari kiamat dan sebagainya. Kemudian berbicara tentang orang kafir. 2 ayat agar kita tidak terperosok dalam kekufuran. Kemudian berbicara tentang orang-orang munafik sampai 13 ayat di dalam Al-Quran. Untuk menjelaskan bahwa karakter sifat orang-orang munafik itu sangat variatif. Apa sangat variatif? Sangat kalau bahasa kita sangat kompleks ya. Kompleks? Ya, kompleks itu bukan semacam perumahan yang kompleks gitu ya. Jadi apa? Jadi sifat orang-orang munafik itu sangat kompleks, sangat beragam. Udah pakai beragam aja deh biar kita. Sehingga Allah Subhanahu sebutkan bagaimana sifat orang munafik. Kenapa? Agar kita tidak terjerumus dalam kemunafikan yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat Al-Quran. Jamaah sekalian, wahakadha, maka Ibnu Katsir pun menyimpulkan, yakununa yaumal qiyamah indama yu'tan nasun nur bihasabi imanihim. Jadi, dan begitulah kata Ibnu Katsir, adalah manusia pada hari kiamat, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya sesuai dengan imannya. Jadi hari kiamat itu nanti kan dalam kondisi gelap. Kalau sekarang sih terang, masih masih ada PLN. Nanti di hari kiamat PLN udah nggak ada itu. Gardunya juga nggak ada gardunya itu. Gelap, matahari lagi udah hancur. Karena nanti akan hancur kan bumi, termasuk matahari. Dan gelap. Nah, di situ kata para ulama, di sini kesimpulan dari Ibnu Katsir menjelaskan tentang ini, akan diberikan manusia cahaya sesuai dengan iman mereka. Jadi iman itu bisa akan memberikan cahaya. Faminhum may yu'ta minan nuri ma yudhi'u lahu masirata farasih. Di antara mereka ada yang diberikan cahaya
di antara mereka ada yang diberikan cahaya sepanjang 1 parsah, 1 kilo bercahaya. Sehingga dia jalannya enak. Kalau 1 kilo cahaya kan luas berarti kan cahayanya. Kemudian wa aksar min dzalik, ada yang lebih dari itu, wa aqalla min dzalik, ada yang lebih dari itu. Wa minhum may yutfa'u nuruhu taratan. Di antara mereka juga ada yang diberikan cahaya kadang-kadang dan dipadamkan cahayanya. Kadang gelap, kadang terang, kadang gelap, kadang terang gitu. Fayamshi 'ala sirati taratan wa yaqifu ukhra, sehingga dia bisa berjalan di atas jembatan as-sirat ya. Kadang dia berhenti. Kenapa? Karena gelap. Kita jangan berpikir bahwa hari kiamat itu orang banyak yang kenal kita, belum tentu. Nanti kan kita bisa ketemu teman, bisa kita berhelo-helo. Enggak. Orang udah masing-masing urusannya itu di hari kiamat. Nafsi-nafsi, udah nggak mau tahu urusan orang lain. Jangankan orang lain. Orang tua kita aja, saudara kita aja, termasuk istri kita, anak kita, udah lain masing-masing. Apalagi orang lain, tetangga gitu, yang nggak kenal kita. Jadi nanti kita nggak ada istilah kenal, nggak ada. Karena masing-masing berjalan dengan sendirinya gitu, sesuai dengan amalnya. Dan di antara mereka kata Ibnu Katsir, mayyut ta'unuruhu bil kuliah. Ada yang diberi yang dipadamkan cahaya semuanya. Artinya gelap banget, dia nggak bisa jalan ke sana kemari gitu. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Saking gelapnya. Nah, disitulah kata Ibnu Katsir, wahum al-khullasu minal munafikin. Itu adalah orang-orang munafik yang murni. Yang betul-betul munafik yang akan dipadamkan nanti cahayanya artinya mereka tidak bisa berjalan nanti di akhirat. Kenapa? Karena gelap. Disinilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Di surat apa itu? Al-Hadid. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari di mana orang-orang munafik laki-laki maupun munafik perempuan akan mengatakan lil ladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Kapan nanti hari kiamat? Orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan itu akan mengatakan kepada orang-orang beriman, kata mereka kepada orang beriman, kepada orang mukmin, unduruna naqtabis min nurikum. Tolong dong perhatiin kami, tolong kami gitu. Naqtabis min nurikum, kami minta cahaya kalian. Kami dalam keadaan kegelapan, tolong cahayakan kami nih, kami dalam kegelapan. Qila, maka dikatakanlah irji'u wara'akum, kembali kamu ke belakang. Faltamisu nuro, cari cahaya sendiri. Kata Allah, cari cahaya sendiri. Artinya pada saat itu masing-masing orang gitu. Jamaah sekalian, sedangkan orang-orang mukmin disebutkan oleh Allah SWT, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannat. Pada hari di mana kamu melihat orang-orang mukmin laki-laki wal mu'minat dan mukmin perempuan, yas'a nuruhum baina aydihim. Mereka berada dalam cahaya mereka di hadapannya. Jadi nanti orang mukmin laki-laki dan perempuan cahaya di hadapannya. Wa bi aimanihim, di belakangnya. Artinya mereka diliputi cahaya. Busyrakumul yauma. Mereka pun disampaikan berita gembira pada saat itu. Jannat, inti masuk dalam surga. Ini orang-orang mukmin. Nah, disinilah jamaah sekalian pentingnya bagi kita untuk memperbanyak amalan di dunia yang akan bisa memberikan cahaya kita. Ya. As-salatu nurun disebutkan. Salat itu cahaya. Al-Quran juga cahaya. Amalan kita nanti akan diberikan menjadikan kita cahaya. As-sadaqatu burhan. Kalau sedekah itu bukti kita. Makanya disebut sedekah. Ya.
Kenapa disebut sedekah dari kata-kata syirik, as-sedekah? Sedekah yasduku. Artinya apa? Dengan kita membenarkan perintah Allah SWT bahwa sedekah itu apa? Sedekah gitu. Kita benarkan, keyakini. Jamaah sekalian, jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya nanti melalui amalan-amalan kita yang akan mencahayakan kita. Bacaan Al-Qur'an kita, salat kita, sedekah kita. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari di mana Allah memberikan kepada para nabi dan orang-orang mukmin bersamanya nuruhum, cahaya mereka. Yas'a baina aidihim, yang cahaya itu bersinar di depan mereka dan di belakang mereka. Yaquluna, mereka mengatakan Rabbana atmim lana nurana waghfir lana, ya Allah, berikanlah kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh Engkau atas setiap sesuatu maha kuasa. Dalam hadis lain juga disebutkan di mana Rasulullah mengatakan minal mu'minina may yudhi'u nurahu minal Madinah ila Adan. Di antara orang mukmin ada nanti yang akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, cahayanya dari kota Madinah ke kota Adan. Artinya begitu loh Pak, luasnya cahaya. Au baina Son'a, atau di antara apa? Son'a dan yang lainnya gitu. Hatta inna minal mu'min man la yudhi'u nuruhu. Sehingga sampai bahwa di antara orang mukmin ada orang apa? Ada orang yang tidak apa? Tidak pernah gelap cahayanya. Jadi di antara pokoknya orang mukmin apa? Diberikan cahaya. Walaupun minimal cahaya itu hanya sedirinya dia sendiri gitu. Cuma dirinya dia apa? Ketika dia diri ini dia apa? Di kakinya itulah cahaya dia gitu. Cahaya dia itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan disebutkan riwayat Ibnu Mas'ud, yu'tauna nurahum ala qadri a'malihim. Jadi mereka akan didatangkan cahaya mereka nanti di hari kiamat sesuai dengan amal mereka. Jadi sesuai dengan kadar amal kita. Nanti di hari kiamat itu gelap, Pak. Gelap gulita. Udah gelap gulita lagi. Berarti gelap-gelap betul ya. Ada gelap doang, tapi ada gelap yang betul-betul gelap. Yang kita mau apa? Jalan aja susah saking gelapnya gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan cahaya mereka sesuai dengan kadar amal mereka. Jadi apa? Sesuai dengan apa? Kadar amal mereka. Nuruhum yas'a baina aidihim. Cahaya mereka berada di depan mereka. Sehingga ketika mereka lewati jembatan, nanti kita akan berjembat as-sirat. Tahu as-sirat, Pak? As-sirat itu adalah setiap orang, siapa saja mereka akan berjembat. Kenapa? Karena untuk menuju surga dia harus melalui as-sirat juga. Dan di as-sirat itu disebutkan dalam hadis oleh para ulama, di bawahnya api neraka. Jadi kalau orang yang apa? Yang jatuh langsung ke neraka. Nah, disebutkan dalam hadis bahwa ada orang yang berjembat ketika melewati jembatan yang disebut as-sirat, seperti kilat yang menyambar. Saking apa? Cepatnya, truk, langsung sampai. Ada seperti kuda yang berlari ketika dia berjembat. Ada yang seperti orang berjalan biasa. Ada yang seperti anak bayi yang merangkang. Sesuai dengan qadri amalihim. Sesuai dengan kadar amal mereka. Yamurruna 'alas sirat. Jadi sesuai dengan apa? Kadar amal mereka. Semakin kita bercepat-cepat untuk melakukan kebaikan, maka semakin kita cepat di dalam apa? Bersirat nanti, berjembat. Jadi sesuai dengan kita. Ada orang ketika dipanggil azan, Allahu Akbar, masih kelihatan, tak dulu, baru juga azan. Allahu Akbar, baru juga qomat, tak dulu, nanti juga begitu, ketika bersirat, sesuai dengan ketika dia hadir ke sholat gitu. Sebab ada orang yang dia sholat itu masbuk mulu gitu. Nggak ada usaha untuk bisa baca apa? Menjadi jamaah yang paling depan. Pokoknya setiap sholat masbuk mulu di belakang mulu gitu. Kalau bahasa kita apa? Datang nggak ketahuan,
pulang nggak kelihatan. Kenapa? Karena datangnya belakangan, pulangnya duluan. Orang yang depan nggak tahu udah ada apa enggak yang gitu. Nah ini namanya Facebook. Sementara para sahabat mereka berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk menuju saf yang paling depan. Makanya kalau ada saf yang paling depan jangan pakai inti aja deh, inti aja enggak. Masuk aja udah. Jangan kita apa? Karena ada kaidah al-itharu fil ibadati mamnu. Memberikan kesempatan untuk berbuat baik kepada orang itu apa? Dilarang. Kita enggak inti aja deh, inti aja enggak. Itu dilarang kita, enggak boleh. Kenapa? Karena para sahabat mereka bermonolog untuk mengambil kesempatan berbuat baik. Dan saf yang paling depan itu kan apa? Amalan yang paling baik. Para sahabat rebutan itu. Sekarang saya tanya di sini ada gak yang rebutan di saf terdepan itu? Mereka rebutan di para sahabat itu. Rebutan enggak, sehingga apa berjejal gitu. Kita cuma rebutan kita sholat pada saat kita pergi haji doang. Di Masjidil Haram rebutan paling depan kan itu. Di Masjid apa? Di Madinah, Masjid Nabawi. Kita kalau lagi sholat, paling depan. Tapi ketika sudah pulang di Indonesia, balik lagi penyakitnya, sepaling belakang aja nggak apa-apa deh, kan orang-orang duluan depan. Padahal saf depan itu luar biasa. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka berselawat kepada orang-orang yang berada di shaf paling depan. Shaf paling depan, barisan paling depan, barisan VIP di depan. Bersolat apa? Memberikan rahmat kepada mereka. Kenapa? Karena pahala shaf yang paling depan itu berbeda dengan shaf yang di belakangnya, terus dan seterusnya. Maka ada sahabat yang nggak pernah melihat punggung belakang orang ketika sholat. Jadi ada para sahabat yang mereka tidak pernah melihat punggung belakang orang pada saat sholat. Kenapa? Karena di depan dulu. Kalau kita mungkin sering kali ya lihat punggung orang belakang gitu ya, karena di belakang gitu. Nah, jamaah sekalian, nah jadi semakin kita bercepat-cepat untuk melakukan sholat, semakin cepat juga kita berjempat nanti sesuai dengan kecepatan kita dalam melakukan amalan soleh. Ketika bersodako cepat, refleks. Jangan sampai kita nanti, ya coba tadi saya masukin sholat. Kadang-kadang kita suka nyesel kalau tadi ada orang yang minta-minta tapi kita nggak kasih. Pas dia pergi, ya coba saya tadi kasih. Makanya sebelum nyesel kasih aja udah. Ketika baca Quran, cepat aja baca Quran gitu. Bukan baca Quran yang cepat, bukan. Maksudnya bercepat-cepat di dalam melakukan apa? Baca Al-Quran gitu. Bukan baca yang cepat. Tapi apa? Bersegera di dalam apa? Membaca Al-Quran dan bersegera di dalam melakukan perbuatan baik. Kalau bahasa kita apa? Kenapa? Karena itu berdampak bahwa nanti akan Allah mudahkan kita bercepat-cepat di dalam apa? Berjembat. Jamaah sekalian, Ikrimah dari Ibnu Abbas juga menyebutkan, laisa ahadun min ahli tauhid illa yu'ta nuran yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang dari ahli tauhid, yaitu orang yang beriman, muwahhid, yang mengesahkan Allah. Orang-orang yang mengesahkan Allah itu disebut ahli tauhid. Orang muwahhid yang bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dia beribadah. Tidaklah seseorang dari kalangan ahli tauhid illa yu'ta nuron, kecuali akan diberikan cahaya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi semua orang-orang yang ahli tauhid akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal munafiq fayutfi'u nurahu. Adapun orang munafik maka akan dipadamkan cahaya nanti di hari kiamat. Jadi mereka dalam keadaan apa? Kegelapan. Fal mu'min musyfiqun mimma yara min itfa'i nuril munafik. Orang-orang mukmin ketika melihat orang-orang munafik dalam keadaan kegelapan, mereka kesian dari apa yang dilihat berupa apa? Kegelapan dari orang-orang munafik. Jadi orang mukmin juga nanti apa? Ada kesian juga gitu. Musyfiqin apa? Kesian. Fahum yaqulun. Maka orang mukmin pun mengatakan, Rabbana atmim lana nurana. Wahai Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Artinya apa? Kami dapat cahaya, mereka juga berikan cahaya gitu. Bayangkan orang mukmin sampai di akhirat aja apa? Masih mikirin orang lain. Rabbana
atmim lana nurana. Jangan bukan hanya kami saja dapat cahaya, tapi sempurnakan yang lain juga dia dapat gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam riwayat lain juga disebutkan yu'ta kullu man kana yudhirul iman fid dunya yaumal qiyamah nuran. Jadi akan diberikan setiap orang yang menampakkan keimanannya di dunia pada hari kiamat cahaya. Fa idzan taha ila sirat tufi'a nurul munafiqin. Apabila sampai kepada jembatan dipadamkan cahaya munafik. Nah, di sini maksudnya apa? Setiap orang yang menampakkan keimanannya di dunia akan diberikan cahaya. Siapa saja. Tapi ketika dia menghadapi jembatan as-sirat, ya, maka orang yang menyembunyikan keimanan hanya menyampaikan iman tapi menyembunyikan kekufurannya, itu akan dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala cahayanya, yaitu nurul munafik. Cahaya orang munafik yang Allah padamkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, disinilah begitu banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan tamsil. Yeah. Seperti dalam ayat Al-Qur'an juga Allah berikan tamsil kepada orang-orang kafir. Umpamanya di sini. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a. Jadi disebutkan dalam ayat ini orang-orang kafir, ya, amal-amal mereka seperti fata morgana di tempat yang luas, yang mereka orang-orang yang haus menyangka bahwa itu air. Jadi orang-orang kafir menyangka amal-amal mereka seperti fata morgana. Maksudnya apa? Orang kafir menyangka amal saya bagus, amal saya banyak. Itu cuma fata morgana. Hanya fata morgana. Ketika dideketin, amalnya biasa aja gitu di sisi Allah SWT gitu. Nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Kenapa? Karena tidak didasari dengan iman. Udah Isya ya? Nah, jadi sini jamaah sekalian, lalu bagaimana Ustaz orang-orang yang menemukan kan orang-orang menemukan listrik, orang-orang menemukan mesin uap, itu kan orang-orang kafir Ustaz. Gimana? Mereka nanti padahal itu kan bermanfaat orang untuk manusia. Banyak, dan kita pun orang mukmin menggunakannya gitu. Ya kalau tidak didasari dengan iman biasa. Enggak ada apa-apanya gitu di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia ya, di sisi Allah. Contohnya begini, saya sering katakan contohnya begini. Dalam sebuah perkuliahan, kita kan harus daftar. Ketika daftar kita masuk kelas, tapi ada orang yang enggak daftar. Duduk aja yang penting dengerin dosen ceramah, dosen menyampaikan kuliah. Nah, tiba-tiba nanti ada akhir ujian. Yang bisa ikut ujian yang daftar apa yang enggak daftar? Yang daftar. Kan yang daftar kan? Dan ketika ada ujian lulus. Dan mendapatkan predikat sarjana. Nah, yang enggak daftar kan walaupun dia pintar, tapi kan di kelas pintar. Iya, tapi kan dia enggak daftar. Walaupun pintar enggak daftar, dia enggak bisa ikut ujian dan dia tidak bisa mendapatkan gelar sarjana. Begitulah. Saya sering perumpamaan seperti itu. Ya begitu juga orang-orang kafir. Walaupun dia begitu banyak amalan mereka, dengan banyak penemuan-penemuan mereka, kalau dia tidak melalui iman kepada Allah SWT, nggak ada apa-apanya. Wallahu a'lam, ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak bahwa dengan kita mempelajari tentang bagaimana sifat-sifat orang munafik, maka jangan sampai kita terpleset dalam sifat kemunafikan. Kita bisa jaga agar kita betul-betul memiliki karakter orang-orang yang bertauhid, dengan kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena udah Isya, maka kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.